Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Septidiana, NPM 1811070038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik diartikan sebagai alat pengelola data angka. Statistik merupakan cabang ilmu yang mengamati dan mengembangkan cara pengelolaan data angka. Statistik deskriptif merupakan teknik statistik yang hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif, yang disertai penghitungan sederhana untuk memperjelas karakteristik data. Lalu selanjutnya statistik inferensial. Statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik inferensial untuk menguji hipotesis baik hipotesis nol maupun hipotesis kerja tentang ada tidaknya hubungan perbedaan dan fungsi peramalan di antara data variabel yang diuji. Lalu selanjutnya ada statistik pendidikan. Statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang diperlukan dalam rangka penyajian penganalisisan bahan keterangan berwujud angka. Adapun macam-macam statistik, yang pertama ada deskriptif, lalu yang kedua ada inferensial, yang ketiga parametrik, dan yang keempat non-parametrik. Statistik deskriptif merupakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data pengukuran tendensi sentral diantaranya ada modus, median, dan mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar defisial, perhitungan prosentase. Kemudian, statistik inferensial. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Kemudian yang ketiga itu parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parametrik populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala interval, rasio, syarat pengambilan harus random dan berdistribusi norma atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen, model regresi linear, dan sebagainya. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Yang terakhir, non-parametrik. Non-parametrik ini bebas dari keharusan terpenuhi syarat-syaratnya data berskala, interval, atau rasio. Syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas, model regresi linear, dan lain-lain. Statistik non-parametrik tidak menguji parametrik populasi tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data dianalisis. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada.
Selanjutnya ada data statistik. Definisi data: himpunan nilai, variabel, datum, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Lalu, data kualitatif, yaitu diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian, objek merupakan pengamatan variabel, atau nilai. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Selanjutnya, jenis-jenis data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu terdiri dari jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Lalu, data kuantitatif terbagi menjadi dua, data diskret, data kontinu. Data diskret diantaranya itu jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Kalau data kontinu itu terdiri dari berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada cara penyusunan angka, yaitu data nominal dan data oridal atau aturan. Lalu ada data interval. Kemudian bentuk angka. Kemudian ada bentuk angka. Data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu kesatuan tidak dikelompokkan. Lalu data kelompok yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari kelompok angka, misalnya 80, 84, 75, 79. Berdasarkan waktu pengumpulannya yaitu data statistika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja, misalnya pada semester genap. Kemudian data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan, misalnya jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun ke tahun. Kemudian sumber data statistik, yaitu terbagi menjadi primer dan sekunder. Kalau primer itu terbagi di antaranya wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes dokumentasi. Sedangkan data sekunder itu data pihak lain, misalnya BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lainnya. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran dari sebuah kelompok yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Selanjutnya, ada ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul modus, nilai tengah, median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data tunggal, tidak berkelompok, kemudian ada data berkelompok. Untuk nilai rata-rata mean itu jenis data ukuran pemusatan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data tunggal, tidak berkelompok. Lalu ada data berkelompok. Untuk nilai rata-rata mean itu digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Sedangkan nilai yang sering muncul atau disebut dengan modus itu ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Untuk nilai tengah atau disebut median itu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data, jadi harus diurutkan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai tengah dari
median. Lalu untuk kuartil, desil, persentil itu suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3, dan seterusnya. Lalu suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama, disebut desil, dan dinyatakan sebagai D1, D2, dan D3. Lalu ada suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil, dengan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan P99, seterusnya. Jadi untuk kuartil, desil, dan persentil itu yang membedakan hanya awalnya Q, D, dan P, seperti itu. Selanjutnya ada urutan penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ada macam-macam ukuran: jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi, angka baku. Untuk jangkauan sendiri itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan merupakan nilai-nilai rata-rata hitungan harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang ketiga, simpangan baku. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Lalu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu Q1, Q2, dan Q3, misalnya seperti itu. Untuk menentukan nilai kuartil. Lalu persentil. Persentil ini merupakan sekumpulan bilangan dari nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama, banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu ada koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentase. Koefisien sendiri digunakan untuk melihat sebaran data-data rata-rata hitungannya. Lalu yang terakhir, angka baku atau nilai standar. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi sendiri memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lainnya. Misalnya lagi akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh Presiden Y.
Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan populasi tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatasnya dana dan tenaga serta waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif atau mewakili. Selanjutnya ada alur pengambilan sampel. Alurnya itu sebagai contoh misalnya populasi. Maksudnya seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian ada frame sampel. Misalnya daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Lalu sampel. Sampel itu terdiri atas 20 mahasiswa dari yang registrasi. Lalu ada unit eksperimen. Unit eksperimen ini akan dilakukan oleh seorang mahasiswa. Selanjutnya ada penentuan sampel peneliti. Syarat utama sampel representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Selanjutnya, homogenitas populasi. Aspek tempat geografis merupakan wilayah atau tempat subjek peneliti tempat tinggal, atau provinsi, kabupaten, sekolah, seperti itu. Kemudian aspek subjek. Aspek subjek ini jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah, kehidupan, dan intelijensi misalnya. Kemudian ada aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Seperti itu. Lalu ada penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Lalu jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitinya. Yang kedua, ada karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian ini, penelitian menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Lalu, besar anggota sampel peneliti tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh berapa banyak karakteristik subjek yang akan diteliti. Lalu, semakin besar power of efek yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Lalu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Lalu non-probability sampling ini yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Selanjutnya, probability sampling. Probability sampling ini merupakan teknik sampling yang dilakukan menggunakan konsep dan teori peluang yang dilakukan kepada seluruh anggota populasi untuk menjaga sampel. Nah, ciri-ciri teknik sampling ini terbagi menjadi dua, pengambilan secara acak, lalu semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Lalu selanjutnya ada macam-macam probability sampling. Macam-macam probability sampling itu ada tiga, sample random sampling atau sampling acak sederhana. Yang kedua, active random sampling acak berstatar.
nggak tahu. Lalu yang kedua ada stratigraphic random sampling acak berstrata. Lalu yang ketiga ada cluster random sampling, yaitu sampling acak berkelompok. Lalu selanjutnya sampel random sampling. Sampel random sampling ini terbagi menjadi dua, populasi homogen dan pengambilan acak. Lalu selanjutnya ada stratified random sampling, itu terbagi menjadi dua juga, proporsional dan disproporsional. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini terbagi menjadi 4, accidental sampling, yaitu faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Lalu kuota sampling atau pengambilan sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Yang ketiga, purposive sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu khusus unik sulit mengambil sampel dan investigasi mendalam. Yang terakhir ada snowball sampling, atau menetapkan subjek yang sesuai karakter sampel, lalu kemudian memiliki subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai karakter sampelnya. Baik, sekian yang saya jelaskan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.